Sobat Donghua, Tara Tatara, Mahapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Melihat Bai Bing tanpa daya, Chu Xingyun terus menggelengkan kepalanya. Faktanya, Bai Bing tidak bodoh. Dia tidak menggunakan harta, bahkan yang kerajaan. Tentu saja, aku tahu bahwa harta kelas atas ini semua didorong oleh energi. Hanya saja empirisme membunuh orang. Menurut pengalaman masa lalu, anak panah tidak bisa menjadi bayi, cukup tembak langsung. Keluarkan lidah merah muda kecil itu, dan Bai Bing sekali lagi mengeluarkan panah berharga yang dibuat oleh Chu Xingyun. Sambil menekuk busur dan panah, jejak energi mengalir ke panah dari bulu panah. Saat busur panjang secara bertahap ditarik terpisah, dengan suntikan energi, cahaya keemasan bersinar pada panah. Yang pertama adalah posisi bulu panah, yang menghasilkan angin puyuh emas. Dengan pemasukan energi, warnanya menjadi lebih dan lebih padat, kecerahan menjadi lebih cerah, dan kecepatan rotasi angin puyuh semakin cepat dan cepat. Kedua, di sekitar poros panah, aliran udara keemasan bertiup, mendesis dan bersiul. Akhirnya, ada titik panahnya. Cahaya besi tajam bersinar di atas panah besi halus. Dengan hanya mata, Anda bisa merasakan betapa tajam panah itu dan seberapa tajamnya panah itu. Di bawah angin yang kencang, lapisan es putih menari seperti dewa perang. Akhirnya, Bai Bing melonggarkan tali busur di tangan kirinya, dan dengan suara bersiul, panah tajam itu langsung melesat keluar. Panah keluar dari tali, dan angin keemasan membentuk perisai emas seperti tornado di sekitar panah, yang tidak hanya menghindari perlawanan angin, tetapi juga terus-menerus mempercepat panah itu sendiri. Aduh! Hampir tidak ada jeda, panah itu seperti aun emas, dan itu instan, dan hanya cahaya keemasan seperti aun elektrik yang melintas sangat cepat. Melihat kosong pada target di kejauhan, Bai Bing tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian dia mulai berjalan menuju target. Ketika saya berjalan mendekat, saya melihat dengan saksama. Kedua panah di depan saya menembaki target pertama. Sebagai panah biasa, ujung dua panah tajam dimasukkan ke dalam target, yang sepenuhnya memenuhi persyaratan panah biasa. Panah tajam ketiga dengan mudah menembus target pertama, dan kemudian terus terbang lebih dari 30 meter, lalu menembak dalam-dalam pada pohon besar. Melihat lebih dekat, panah itu menembus ke dalam sedalam 10 cm, dan batang yang terbuka telah benar-benar hancur. Saya percaya bahwa bagian dalam bagasi tidak jauh lebih baik. Bagaimanapun, kekuatan bahan panah biasa terbatas pada kecepatan yang begitu cepat dan dampak yang begitu besar, tidak mungkin untuk tetap utuh, retak dan patah tidak bisa dihindari. Jika Anda ingin menghindari keretakan, sebenarnya sangat sederhana. Tidak ada masalah untuk beralih ke logam dengan bobot yang lebih ringan dan kekuatan yang lebih tinggi, tetapi yang jelas ini bukan lagi bahan biasa. Panah harta karun yang dibuat oleh Chu Xingyun 2 kali lebih cepat dari panah biasa, dan kekuatan tembus 3 kali lebih kuat. Selain itu, angin yang bertiup di sekitar panah akan merobek luka. Ambil panah yang ditindik sebagai contoh, seharusnya meninggalkan lubang sumpit yang tebal, tetapi kenyataannya, ia meninggalkan lubang dengan diameter 5 atau 6 cm. Setelah mengambil busur panjang di tangan Bai Bing, Chu Xingyun secara pribadi mengujinya. Busur dan panah yang terus-menerus, panah yang tajam, berubah menjadi tenda emas, menghancurkan lubang fana melalui target panah, menembak satu demi satu di batang pohon. Setelah 13 anak panah berturut-turut, belalai paha yang tebal dipotong oleh pinggang. Letakkan busur panjang di tangannya dan berjalan ke batang pohon yang rusak. Lihatlah dengan hati-hati. Di dalam batang pohon, ada lebih dari selusin panah kiri dan kanan. Tanda-tanda pedang itu tidak rapi, dan duri kayu di dalamnya dipelintir oleh angin puyuh. Jelas, setelah panah ini ditembakkan ke batang pohon, angin puyuh di sekitar poros panah akan merobek kulit dengan keras, dan jika ada darah, itu bahkan akan mengambil darah dari musuh. Gandakan kecepatan, lipat 3 penetrasi, angin puyuh, ambil darah. Merekam data yang kuat, mata Bai Bing cerah, dan wajahnya bersemangat. Bai Bing sangat menyadari bahwa dengan panah sombong seperti itu, usahanya pasti dapat dibuat. Panah seperti itu pasti kekurangan pasokan. Namun, untuk hasil ini, Chu Xingyun tidak puas. Bukan berarti kekuatan panah rendah, tetapi sebaliknya, kekuatan panah terlalu tinggi.
Kekuatan keseluruhan target panah mirip dengan tubuh klan iblis. Panah ini dapat menembus target dan secara alami menembus tubuh klan iblis. Meskipun cedera tembus juga merupakan luka, efek cedera sangat buruk. Hasil terbaik sebenarnya bukan penetrasi, tetapi suntikan sekitar 10 cm yang terus menyebabkan cedera. Namun, Chu Xingyun sendiri juga bermaksud untuk menyederhanakan 3 formasi. Sekarang, apa yang ingin dia jelajahi adalah sejauh mana penyederhanaan. Pada minggu berikutnya, Chu Xingyun terus menyederhanakan 3 formasi dasar. Akhirnya, Chu Xingyun mengurangi 3 formasi menjadi 2 formasi, dan simbol formasi disederhanakan menjadi ekstrim. Karena tidak memerlukan kecepatan cepat atau daya tembus yang kuat, arai angin puyuh pada bulu panah dihapus. Arai angin ledakan di poros panah dipertahankan, dikombinasikan dengan arai emas tajam pada panah, dan setelah penyederhanaan batas, panah emas angin ledakan dikembangkan. Versi terakhir dari panah emas tajam ledakan, kecepatan dan penetrasi dikurangi menjadi 2 kali lipat dari panah biasa. Angin ledakan di sekitar panah juga akan menyebabkan efek pemotongan pada luka. Ketika ditembak oleh panah seperti itu, luka itu seperti ditusuk oleh pedang, bahkan jika kamu tidak ingin mati, kamu harus kehilangan setengah hidupmu. Dan angin kencang akan menjadi gila, mengambil darah dari tubuh target. Sangat disayangkan bahwa bahan panah terlalu umum dan terlalu rapuh, sehingga hanya dapat diekstraksi untuk sesaat. Setelah panah pecah, rune secara alami akan pecah dan tidak lagi dapat terus berjalan. Jika panahnya cukup kuat, kekuatan angin bahkan dapat mengalirkan semua darah dari tubuh musuh dalam waktu singkat. Setelah pengujian, versi terakhir dari panah emas ledakan tajam, meskipun kecepatannya bukan yang tercepat, penetrasi bukan yang terkuat, tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya, tetapi yang terkuat. Kecepatannya terlalu cepat dan daya tembusnya terlalu kuat. Panah akan menembus tubuh musuh dalam sekejap, hanya menyisakan lubang di tubuh. Efek kerusakan yang sebenarnya tidak baik. Sekarang, pada level ini, itu dapat ditembakkan ke tubuh musuh sekitar 10 cm. Jangan meremehkan 10 cm ini, Anda tahu, bahan panahnya sangat rapuh, dan akan pecah langsung setelah ditembakkan ke tubuh. Bayangkan bahwa begitu panah itu pecah menjadi ratusan fragmen kecil di tubuh musuh, bagaimana luka harus dibersihkan? Bagaimana luka bisa sembuh tanpa dibersihkan? Haha. Kilatan tenda emas terus menembak dari tangan Chu Xingyun dan Bai Bing, memotong jauh ke dalam target yang jauh. Terus-menerus menguji ledakan dan panah emas tajam, Bai Bing dan Chu Xingyun sangat senang. Chu Xingyun tidak berpartisipasi dalam transformasi produksi massal dan kerahasiaan panah, tetapi menyerahkan segalanya kepada Bai Bing. Produk telah dirancang, apakah dapat diproduksi secara massal, dan apakah kerahasiaan dapat dicapai tergantung pada Bai Bing. Karena Anda ingin berbisnis, hal pertama yang harus dipelajari adalah kerahasiaan teknis. Jika semua orang dapat membuat ledakan angin dan panah emas, maka tidak ada kekuatan, tidak ada koneksi, latar belakang, es putih di bagian belakang, bagaimana Anda bisa bersaing dengan lawan Anda? Alasan mengapa produksi massal dan kerahasiaan diserahkan kepada Bai Bing adalah Chu Xingyun. Awalnya, Chu Xingyun akan mengawasi bahkan jika dia tidak berpartisipasi, tetapi ada sesuatu yang salah dengan Guman. Sebelum kembali ke Akademi Jiuxiao, Chu Xingyun meninggalkan Mang Zhu di kereta, meskipun Mang Zhu tidak memiliki fungsi. Setelah Mang Zhu dihancurkan, ular piton yang menggigit akan merasakannya untuk pertama kalinya. Setelah mengkonfirmasi bahwa Mang Zhu rusak, Taiksu Ling Piton bergegas ke sisi Chu Xingyun untuk pertama kalinya, membawa Chu Xingyun, dan bergegas menuju lokasi di mana Mang Zhu rusak. Di sisi lain, di jurang ngarai, di lantai 21, Guman telah memasuki kondisi kegigihan. Sampai sekarang, dia tidak tahu berapa lama dia belum tidur. Setelah lama bertahan, Guman kehabisan minyak dan lampu, dan mungkin kehilangan kesadaran setiap saat dan tertidur di tanah. Tapi Guman tahu bahwa dia tidak bisa tidur di masa lalu, Chu Xingyun tidak ada di sini, dan Li Chunfeng lemah. Begitu dia tidur, dia dan Li Chunfeng akan mati. Dentang, dentang. Mengepalkan giginya, Guman melambaikan pisau langit di tangannya, dan dia terus terbang monster. Pada saat ini, yang ditemui Guman bukan lagi tikus gua, tetapi kumbang abisal di ranah yin dan yang. Kumbang jurang sudah menjadi makhluk jurang maut yang sebenarnya. Ia hidup di jurang sepanjang tahun dan memiliki karapas yang tebal di sekitarnya. Dalam ukuran, kumbang abisal mirip dengan anjing besar, dengan tindakan gesit dan kekuatan yang tak ada habisnya.
Jika bukan prajurit kaisar, dia bisa menghancurkan Karapas Kumbang. Guman tidak bisa bertahan begitu lama, dan dia tidak bisa bertahan di lantai 21. Dalam ngarai jurang, 10 lantai pertama adalah dunia tikus gua, dan setelah lantai ke-10, itu semua dunia kumbang abisal. Kumbang jurang adalah makhluk dalam keadaan yin dan yang tertinggi dapat mencapai yin dan yang 9 surga. Dengan peningkatan ranah, Karapas Kumbang abisal akan menjadi lebih tebal, kekuatan akan menjadi lebih besar, dan kecepatan aksi akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Hal yang paling menakutkan adalah mulut kumbang abisal yang menakutkan, harta yang biasa dapat digigit sekaligus, seolah-olah itu adalah permen, dan berderit. Tubuh manusia tidak tahan gigitan kumbang abisal. Pisau langit barbar kuno, meskipun dapat memotong baju besi kumbang abisal tidak mudah. Jika tidak ada anggur empulur es untuk mengisi energi setiap saat, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama, dan orang barbar kuno akan kelelahan. Namun, bahkan jika ada anggur bubur es, banyak hal yang masih belum dapat dipulihkan. Keletihan pikiran dan menipisnya kehendak tidak ditambah dan dipulihkan oleh apotek biasa. Ketika Chu Xingyun mengendarai piton pemakan roh dan kembali ke kereta, Guman telah mencapai batasnya. Memandang tangan Li Chunfeng, Mang Zhu yang hancur. Jelas, Mang Zhu dipatahkan oleh orang ini. Sebelum keberangkatan terakhir, Chu Xingyun menjelaskan bahwa begitu situasinya kritis, ia menghancurkan manik-manik yang ceroboh, dan Chu Xingyun akan kembali sesegera mungkin. Melihat Chu Xingyun muncul, Li Chunfeng berkata dengan marah, Gumen tidak bisa bertahan lagi, dan gantikan dia segera. Menghadapi desakan Li Chunfeng, Chu Xingyun tidak tergerak, membuka tirai dengan ringan, dan mengamati situasi di sisi Guman. Kondisi Gumen memang tidak baik, dan telah mencapai batasnya, tetapi Chu Xingyun tahu bahwa saat ini, tembakannya bukan untuk menyelamatkannya, tetapi untuk menyakitinya. Kaisar Wu, bagaimana itu bisa dicapai dengan mudah? Meskipun, sebagian besar Kaisar Wu, setelah puluhan tahun, ratusan tahun, atau bahkan ratusan tahun, mereka terus-menerus mengasah kemauan mereka dan akhirnya menjadi Kaisar Wu. Namun, Kaisar Wu yang benar-benar kuat, yang berusia 30 tahun, mengandalkan kemauannya yang keras kepala untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi suatu kemungkinan dan mencapai tahta Kaisar Wu dalam satu gerakan. Semakin cepat Kaisar Wu tercapai, semakin besar potensi untuk pengembangan, semakin banyak manfaat, dan semakin tinggi ketinggian yang bisa dicapai. Jika Kaisar Zun adalah tujuannya, pastilah Kaisar Wu sebelum usia 30. Jika Anda bukan Kaisar pada usia 30, Anda tidak akan menjadi seorang Kaisar. Setelah mengalahkan Sima Changtian, pintu masuk Guman telah dilonggarkan, tetapi jika Guman tidak memiliki kemauan yang kuat, ia masih tidak dapat mencapai Kaisar Wu. Kemauan adalah eksistensi yang sangat abstrak yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata atau dilihat dengan mata telanjang. Kemauan sejati adalah kekuatan dunia spiritual dan keuletan jiwa. Guman saat ini sudah memiliki kekuatan untuk mencapai Kaisar Wu Huang, dan satu-satunya hal yang membatasi dirinya adalah kemauan keras. Waktu terbaik untuk melatih tekad adalah ketika ujung hidup dan mati tetap hidup. Di bawah perhatian Chu Xingyun, gerakan Gumen menjadi lebih lambat dan lebih lemah. Awalnya, kumbang abisal dipotong dengan pisau, tetapi dengan berlalunya waktu, pisau Gumen semakin lambat dan semakin lemah. Meskipun Sky Sword adalah prajurit kekaisaran, itu adalah senjata berat dan tidak ditandai oleh ketajaman. Oleh karena itu, begitu daya dan kecepatan berkurang, kemampuan pemenggalan kepala sangat berkurang. Di bawah dua pisau berturut-turut, dua kumbang abisal hanya terbelah, tetapi mereka tidak terbunuh. Qiang Bang. Akhirnya, setelah membelah dua kumbang abisal berturut-turut, tindakan Guman melambat, dan salah satu kumbang abisal menerobos pertahanan Guman, memukul dada dan perut Guman dengan keras. Di bawah rasa sakit yang hebat, kesadaran Gumen tiba-tiba terbangun. Sangat menahan rasa sakit, Guman terus memegang pisau, tetapi ketika pisau itu diayunkan, itu sudah bergetar. Karena tidak dapat membunuh kumbang abisal, maka jumlah kumbang abisal meningkat, di antara hanya beberapa napas, kumbang abisal di sekitar Guman telah meningkat dari 3 menjadi 5. Dang-dang. Setelah membelah 3 kumbang abisal berturut-turut, kumbang abisal keempat dan kelima memukul bahu kiri dan perut kanan Gumen, masing-masing. Di bawah benturan keras, lelaki purba itu terhuyung-huyung, berusaha keras untuk mengembalikan keseimbangannya, kumbang abisal ke-6 berebut, dan kumbang abisal ke-7 mencuatkan separuh tubuhnya dari gua.
Menghadapi ini, Guman tidak bisa tidak mati. Jika Anda tidak dapat membunuh kumbang abisal dengan cepat, jumlah kumbang abisal akan meningkat. Yang disebut kepalan ganda tak terkalahkan dengan 4 tangan, ketika kumbang jurang telah mencapai tingkat tertentu, Guman tidak bisa menahan bahkan dengan 3 kepala dan 6 lengan. Mungkinkah aku Guman, akankah aku mati di sini hari ini? Melihat kumbang abisal berkerumun, Guman ingin mati-matian, tapi sekarang, bahkan ketika dia menyentuh jarinya, itu sangat sulit. Terus terkena kumbang abisal, tubuh Guman sudah diambang kehancuran. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tetapi dia benar-benar tidak bisa bergerak, dan tubuhnya telah sepenuhnya mengabaikan perintah. Segala sesuatu di depan saya bergetar, semuanya kabur, berputar. Cahaya di sekelilingnya berangsur-angsur redup, Guman tahu bahwa dia toh tidak bisa mendukungnya. Melihat bahwa Guman akan jatuh ke dalam kondisi lesu, Chu Xingyun menghela nafas tanpa sadar. Tidak ada banyak waktu yang tersisa untuk Guman, dan itu tidak bisa lagi disia-siakan. Awalnya, Chu Xingyun tidak ingin menembak, tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa melakukannya tanpa itu. Perlahan berdiri, Chu Xingyun mengangkat tirai dan berjalan. Karena Guman tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai Kaisar Wu, Chu Xingyun tidak keberatan menembak untuk membantunya. Bagaimanapun, Guman tidak bisa membuang waktu lagi. Jadi sempurna dia harus memiliki fondasi yang sempurna dan masa depan yang sempurna. Melihat bahwa kesadaran Guman hampir jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung, tiba-tiba, suara kekerasan mencapai telinganya. Membuka mata masam dengan keras, Guman melihat ke arah suara. Seperti yang Anda lihat, kereta di sudut dihancurkan oleh kumbang abisal. Di langit potongan kayu, sosok layu Li Chunfeng, seperti boneka kain, dibuang lebih dari 10 meter jauhnya. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah, dan Li Chunfeng tampak sangat menyakitkan sehingga dia bahkan tidak bisa bersuara. Pada saat yang sama, setelah menabrak kereta, kumbang abisal tidak berhenti, memalingkan kepalanya dan mengunci matanya pada Li Chunfeng, yang semuanya putih. Melihat adegan ini, mata Gumang melebar dengan tajam. Dia tidak tidur lama. Mata Guman ditutupi dengan mata merah. Di bawah mata tertegun, gambar dan suara Chu Xingyun muncul di pikiran Guman. Sebelum pergi, Chu Xingyun mendesaknya untuk menjaga Li Chunfeng, jadi dia tidak bisa terluka. Pada saat itu, Guman sangat percaya diri dan menepuk dadanya dan setuju. Tapi sekarang, tepat di depannya, Li Chunfeng telah terluka, dan selanjutnya, itu pasti akan terluka oleh hewan peliharaan sihir jurang maut, atau bahkan hancur berkeping-keping. Desir. Akhirnya, di mata Guman, setelah sedikit serangan, kumbang abisal berubah menjadi bayangan hitam, dan langsung melemparkan Li Chunfeng ke tanah. Sepasang penjepit yang kuat menahan Li Chunfeng, dan kumbang abisal perlahan membuka ujungnya yang tajam, yang bisa menggigit logam. Setelah jeda sedikit, yang tajam melaju dan menggigit tenggorokan Li Chunfeng. Tidak. Menghadapi pemandangan ini, di mata Guman yang melotot, pembuluh darah meledak dan darah mengalir ke sudut matanya. Tangan kiri itu sulit. Guman mencoba segalanya untuk menghentikan tragedi itu. Tapi sekarang, Guman benar-benar kehabisan lampu, dan tidak ada jejak kekuatan di sekujur tubuhnya. Selain itu, mundur 10.000 langkah, bahkan jika Guman masih berada di puncaknya, dia tidak akan pernah bisa menghentikan semuanya. Guman berjarak lebih dari 30 meter dari Li Chunfeng. Bahkan di masa kejayaannya, sudah terlambat untuk berhenti. Jadi, tidak bisakah dihentikan, biarkan saja. Tidak, tentu saja tidak. Capai dengan keras. Meskipun hanya sia-sia, Guman masih ingin menghentikan kumbang jurang itu. Dia berjanji pada Chu Xingyun untuk melindungi Li Chunfeng sebelum dia kembali. Sudah terlambat untuk mengatakan, lalu. Mulut kumbang abisal yang tajam seperti tenggorokan Li Chunfeng dengan kilat. Melihat bahwa gigi tajam itu menyentuh kulit tenggorokan Li Chunfeng, pada saat itulah kumbang jurang kelihatannya tiba-tiba ditarik oleh seseorang, dan gigi tajam itu tidak bisa turun bahkan 1 titik. Pada saat yang sama, Guman hanya merasa bahwa tangan kirinya begitu berat sehingga sepertinya menampung 10.000 pon benda berat. Mulai sekarang, kesadaran Guman telah kabur, tetapi kemauannya tidak pernah lebih kuat. Antara setengah mimpi dan setengah terjaga, Guman mengumpulkan semua kekuatan dari seluruh hati dan jiwa di tangan kirinya, menarik kembali dan merobek dengan panik. Dengan upaya Guman,
mulut kumbang abisal tampaknya diseret oleh Gumen, dan dia meninggalkan tenggorokan Li Chunfeng inci demi inci. Melihat bahwa Li Chunfeng akan diselamatkan, tetapi pada saat ini, beberapa kumbang abisal di sekitar Guman, sekali lagi meluncurkan dampak yang gila pada Guman. Ya, matanya penuh amarah, meskipun kesadarannya telah kabur, tetapi wajah Gumen masih tidak sombong. Dia berbalik dengan tajam dan memandangi kumbang abisal yang mengelilinginya. Berderit. 70 atau 8 kumbang abisal berdiri di sana seperti patung saat mata menyapu, dan karapas hitam mengerut berderit. Karapas dari kumbang abisal sangat keras, dan ketebalan dan kekuatannya sebanding dengan perisai berat. Tetapi pada saat ini, karapas yang sangat keras ini, seperti kertas rapuh di depan Guman, runtuh dan runtuh seketika. Banyak lendir hijau keluar dari celah-celah kumbang abisal. 7 atau 8 kumbang jurang, seperti selembar kertas, tergencet, kusut, dan akhirnya berkerumun bersama. Saat mengoceh. Akhirnya, kumbang abisal di sekitar tubuh Guman diperas menjadi bola hitam bundar dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dan jatuh ke tanah. Perlahan-lahan menoleh, Gumen melihat lagi tidak jauh, kumbang jurang mencoba menyakiti Li Chunfeng. Tangan kiri secara bertahap mengerahkan kekuatan, dan seluruh kepala kumbang abisal langsung dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Kemudian, tangan kiri Gumen tiba-tiba menjentikkan ke atas dan tubuh kumbang abisal, seperti cangkang, terbang keluar dari 20 atau 30 meter, dan jatuh ke dalam dinding gua yang keras dengan dalam. Tanda terakhir ancaman akhirnya dihilangkan, dan roh Gumen akhirnya rileks. Dalam kegelapan, Gumen kehilangan semua kesadaran. Melihat bahwa tubuh Gumen hampir jatuh di tanah yang keras, tidak jauh dari sana, sosok Li Chunfeng tiba-tiba berkedip dan muncul di samping tubuh Gumen, tangannya memegang tubuh Gumen. Melihat dari dekat, meskipun pria ini memiliki rambut putih dan mengenakan pakaian yang tidak berbeda dengan Li Chunfeng, itu bukan Li Chunfeng sama sekali. Sebenarnya, Li Chunfeng ini baru saja didandani oleh Chu Xingyun Yirong. Meskipun dia ingin menginspirasi potensi Guman dan menjadikannya Kaisar Wu, Chu Xingyun tidak akan pernah mengambil Li Chunfeng untuk mengambil risiko. Melihat Chu Xingyun mendukung Guman, Li Chunfeng, yang bersembunyi di sana oleh Chu Xingyun, berjalan perlahan di sudut gua. Mendekati, Li Chunfeng tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar baik untuk anak ini, tidak hanya menghancurkan kereta bernilai ratusan juta dolar, dia bahkan mengambil nyawanya sebagai taruhan untuk merangsang potensinya dan membuatnya menyeberang pada langkah yang paling sulit, bukankah saya bertemu dengan orang yang begitu mulia?" Menggelengkan kepalanya dengan iri, Li Chunfeng berkata, "Sejujurnya, anak ini terlalu baik, terlalu sempurna, kamu benar-benar tidak khawatir bahwa dia akan menjadi lebih kuat suatu hari, mengkhianati kamu?" Mendukung Gumen dan bersandar dengan lembut di dinding gua, Chu Xingyun merasa lega. Memalingkan kepalanya untuk melihat Li Chunfeng, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, "Saya menghormati perilaku dan integritas Gumen. Jika suatu hari, dia benar-benar mengkhianati saya, itu pasti masalah saya. Saya tidak akan pernah menyalahkannya." Ini. Dihadapkan dengan jawaban Chu Xingyun, Li Chunfeng terdiam. Dia tidak bisa memahami ide-ide Chu Xingyun. Chu Xingyun dan Li Chunfeng saling kenal untuk waktu yang singkat dan memiliki kontak yang relatif sedikit. Mereka tidak saling kenal, tetapi kepercayaan Chu Xingyun pada teman dan mitra adalah apa yang paling dirasakan Li Chunfeng. Sebelum dikhianati, Chu Xingyun bersedia mempercayai teman dan rekannya. Bahkan jika seseorang mengkhianati, Chu Xingyun hanya akan menemukan alasan dari dirinya sendiri, dan tidak akan mencurahkan kemarahan pada pihak lain.